Seorang guru di SMP ITB di Lukmai. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita awali dengan bagaimana, tadi judulnya adalah anakku pembelajar sejati. Maka kita harus mengetahui bagaimana tabiat seorang anak, gitu ya. Mulai dari kelahirannya sampai dia besarnya begitu. Nah, di dalam sebuah buku Fitrah Based Education karya Ustadz Hari Santosa, gitu ya, Fitrah Belajar dan Benalar, setiap anak adalah pembelajar tangguh dan hebat yang sejati. Tidak ada anak-anak yang tidak suka belajar kecuali fitrahnya telah terkubur atau tersimpangkan. Tidak ada seorang bayi pun yang putus asa belajar merangkak hingga bisa berjalan dan berlari. Nah, kita ketahui bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia ini akan selalu belajar tanpa diajarin, gitu ya. Akan selalu belajar untuk seperti orang yang dilihatnya, begitu ya. Ayah, ibu, bunda, begitu ya. Bisa berjalan, bisa berlari, gitu, bisa makan, bisa minum. Maka bayi pun akan mengikutinya. Bayi akan belajar untuk sama seperti apa yang dilihatnya, begitu. Nah, di dalam fitrah belajar dan benalar ini ada 3 potensi, ada fitrah kreasi dan penciptaan, artinya dia membuat sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, begitu. Lalu ada fitrah inovasi dan eksplorasi. Kita tahu bahwa seorang bayi itu suka bereksplorasi kemana-mana, begitu ya. Tidak ada satu sudut rumah pun yang dia tidak jangkau, gitu ya. Baik itu meja ataupun yang tembok, meja belajar atau meja kantor atau bahkan kasur dan lain sebagainya. Nah, ada juga fitrah meneliti dan intelektual, logika dan bahasa. Bayi itu sama cara berpikirnya, cara belajarnya sama seperti orang dewasa pada umumnya. Mereka senang meneliti, mengamati apa yang dilihat, apa yang didengar. Gitu. Nah, jika ada anak yang hanya belajar ketika akan ujian, ketika disuruh, ketika ada tugas, ataupun diancam, atau jika ada anak yang belajar karena ingin juara, ingin hadiah, ingin nilai, ingin dipuji, ingin mendapat ranking, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya fitrah belajarnya ini telah rusak, begitu ya, telah tersimpangkan. Karena Allah SWT ketika menciptakan manusia ini sudah diinstal beberapa fitrah, salah satunya fitrah belajar, begitu ya. Manusia itu senang dengan belajar dan suka dengan belajar. Karena diilhami dengan rasa ingin tahu. Nah, dari sinilah kita ketahui bahwa anakku ataupun anak-anak ayah bunda itu sesungguhnya sejak kecilnya itu menjadi seorang pembelajar yang sejati. Nah, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman Al-Faruq. Beliau mengatakan, setiap manusia diberikan potensi oleh Allah. Potensi itu bisa melesat hebat, mengguncang dunia, bisa pula mati dan terkubur dalam perut bumi. Lingkungan menentukan optimalnya potensi itu, dan lingkungan yang paling menentukan bagi seorang anak adalah keluarganya. Modelnya adalah perilaku ayah dan bundanya. Nah, jadi anak itu sudah diciptakan banyak potensi yang Allah titipkan kepada anak tersebut untuk memenuhi perannya di muka bumi, begitu, sebagai seorang hamba Allah maupun sebagai seorang khalifah, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di masyarakat, begitu. Maka setiap anak yang dilahirkan itu sudah ditanamkan banyak potensi. Nah, ketika anak itu lahir, maka yang pertama kali menjadi role modelnya adalah tentu ayah dan bunda. Maka hati-hati ketika ingin melakukan sesuatu aktivitas di depan anak-anak.
Karena apapun yang dilakukan akan dicontoh oleh anak-anak. Ketika berlaku baik, ayah bunda ketika berlaku baik, maka akan dicontoh oleh anak. Dan ketika ayah bunda berlaku buruk, juga akan dicontoh oleh anak. Apalagi anak usia 0 sampai 7 tahun yang saat itu yang dia lihat dan dia dengar, itulah yang akan ditiru. Nah, ayah bunda, percaya dirilah mendidik sendiri anak-anakmu agar kitalah yang memastikan potensi fitrah belajarnya terjaga, tumbuh sempurna, indah, merekah. Karena kitalah yang diberi amanah menjaga fitrah anak-anak kita dan akan ditanya di akhirat kelak. Kita tahu bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6 disampaikan bahwa seorang ayah mempunyai tanggung jawab untuk dirinya dan mengajak keluarganya untuk kembali kepada Allah dengan menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang muslim yang baik, yang menjadi seorang yang khalifah yang baik begitu ya. Nah, apapun yang terjadi dengan anak-anak kita, yang akan diminta pertanggungjawaban pertama kali adalah orang tuanya, apa yang sudah diajarkannya gitu kan. Nah, bukan guru, bukan ustadz, bukan ulama yang ada di luar rumah gitu ya. Justru orang tua lah yang menjadi penanggung jawab atas anak-anaknya gitu. Didik sendiri anak-anakmu agar kita lah yang memastikan potensi kita belajarnya terjaga. Tumbuh sempurna, indah, merekah beda. Nah, coba kita perhatikan, sudahkah anak-anak kita belajar itu karena kemauan sendiri begitu ya? Sudahkah anak-anak kita belajar karena mereka untuk memenuhi rasa penasaran mereka, bukan disuruh-suruh, bukan ingin mendapatkan ranking. Nah, itu yang bisa memastikan itu semua adalah orang tuanya, termasuk ayah bunda. Nah, di sini saya akan menyampaikan kurang lebih ada 10 gitu ya, 10 kenapa anak itu menjadi pembelajar sejati itu. Anak dari saya sendiri ataupun anak dari ayah bunda sekalian begitu ya. Anakku adalah pembelajar sejati. Ayah bunda, aku belajar melalui kisah, melalui dialog, akal dan pikiranku, tanya jawab, beraktivitas, meneladani Rasulullah, mengasah kompetensiku. Lalu aku butuh kesempatan, ruang yang aman dan semangat darimu. Aku belajar bersama kehidupan, aku menemukan Allah di alam. Nah, itu ada kurang lebih 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih ada 10 metode yang dilakukan oleh anak untuk belajar gitu. Dalam sebuah ilmu pendidikan, metode pendidikan Islam gitu ya. Saat ini saya menemukan ada 10 metode yang bisa kita lakukan sebagai orang tua supaya anak-anak itu terus belajar, tumbuh menjadi pembelajar yang sejati. Barangkali nanti ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau ada yang ingin ditanyakan di tengah perjalanan, silakan ditanyakan begitu ya. Boleh langsung tanya jawab atau misalkan melalui kolom chat begitu. Nah, yang pertama, anakku membangun pola pikir melalui kisah. Nah, kisah sebagai landasan asasi metode pemikiran utama yang memberikan dampak positif pada akal anak. Kisah sangat disenangi anak. Gitu. Sepanjang saya mengikuti pelatihan anak, gitu ya, mengikuti pelatihan anak dan mengikuti pembelajaran di sekolah ataupun di rumah, begitu. Anak-anak itu sangat senang dengan kisah, gitu ya. Kisah apapun, kisah tentang para nabi, kisah pengalaman orang tuanya ataupun kisah dongeng. Anak-anak sangat menyukai. Maka anak-anak itu belajar sesuatu melalui kisah, maka kita harus banyak-banyak bercerita kepada anak, banyak-banyak untuk curhat kepada anak-anak gitu ya. Menyediakan waktu sesi gitu untuk berkisah kepada anak-anak. Karena metode pendidikan yang paling pertama, yang paling utama kepada anak-anak adalah melalui kisah. Anakku membangun pola pikir melalui kisah. Di dalam surat Yusuf ayat 111, gitu. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Melalui Al-Quran, Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman.
Kisah yang berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal. Nah, bagaimana kita membangun pola akalnya seorang anak? Ya, Al-Quran sudah memberikan simbol, memberikan pernyataan bahwa dengan kisah gitu ya, dengan kisah itu bisa membentuk pola pikir seorang anak. Gitu. Dengan kisah lah pola pikir anak akan terbentuk. Nah, yang jadi pertanyaan, kisah seperti apa yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, gitu ya? Apakah kisah seperti fiksi ataupun non fiksi, begitu ya? Nah, kisah-kisah yang harus disampaikan kepada anak-anak kita dalam rangka mendidik akal anak kita, dalam rangka membentuk akal pikiran anak-anak kita, adalah kisah-kisah kenabian berpedoman pada kejadian nyata yang terjadi pada masa lampau. Jadi kisah-kisah nyata yang jauh dari khayalan ataupun kufarat gitu ya. Nah, sehingga dengan harapan kisah-kisah kenabian ini akan membuat anak gitu ya percaya dengan akannya sejarah. Jadi, menanamkan kepercayaan akan sejarah pada diri anak, membangun rasa keislaman yang memancar dan tidak akan pernah kering atau tersumbat. Jadi anak akan senang belajar tentang sejarah kenabian, anak akan senang dengan sejarah-sejarah para tokoh Islam gitu. Nah, selanjutnya kisah seperti apa lagi yang harus disampaikan yang menjadi sebuah kewajiban untuk disampaikan ayah kepada anak-anak, yaitu kisah-kisah para ulama dan orang-orang soleh. Sarana terbaik untuk menanamkan keutamaan dalam jiwa. Jadi kisah para ulama ini menjadi sarana yang terbaik karena memunculkan sebuah figur yang patut dicontoh. Karena setiap anak itu butuh modal. Nah, butuh modal yang baik untuk menjalani kehidupannya. Anak itu suka mengikuti inspiratornya begitu ya. Maka anak itu ingin selalu mencontoh. Maka dari sejak dinilah anak-anak diperkenalkan dengan kisah-kisah para ulama dan orang-orang soleh yang lainnya. Nah, di sini ada banyak contoh kisah yang akan mempengaruhi akal anak. Ada kisah Rasulullah gitu ya, Rasulullah sang pemberani, Rasulullah berjiwa pemaaf, ataupun kisah kesabaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, dan Nabi Ayub. Bisa juga disampaikan kisah-kisah kepahlawanan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ataupun kisah Pak 5 Khalifah. Gitu. Untuk kisah para panglima Muslim juga ada. Ada kisah Khalid bin Walid, ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Terus kisah-kisah yang lain. Jadi intinya adalah kisah yang disampaikan kepada anak-anak kita, usahakan kisah-kisah yang nyata atau kisah-kisah yang memang tokohnya ada, fakta gitu ya. Kisah-kisah yang non fiksi. Gitu. Agar apa? Anak juga bisa mengikutinya. Bahkan di sini juga ada kisah Ibnu Sina gitu ya. Kisah si belang, si botak, dan si buta. Gitu. Nah, kita tidak bisa memastikan buku mana yang akan menggetarkan jiwa seorang anak, lukisan atau komposisi mana yang akan memantik apresiasi seninya, kunjungan ke tempat historis mana yang akan membangkitkan kesadaran sejarahnya. Setiap anak memberi respon secara berbeda-beda sesuai keunikan minat dan kepribadian mereka. Yang kita bisa lakukan adalah membuka akses selebar-lebarnya untuk mereka pada seberagam mungkin ide yang berharga. Menurut Charlotte Mason. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita sebagai ayah bunda tidak tahu buku apa yang menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah membuka seluas-luasnya, membuka ruang sebesar-besarnya untuk mereka belajar, menelusuri, gitu ya, membaca buku-buku ataupun berjalan-jalan di alam ini, berjalan-jalan di muka bumi, begitu ya, untuk mempelajari sesuatu. Mudah-mudahan dengan harapan ada satu kejadian atau satu buah buku yang menginspirasi mereka, yang menginspirasi mereka menjadi pribadi yang baik, yang soleh, dan menjadi pembelajar yang sejati, yang terus belajar dari lahirnya sampai dia meninggalnya. Begitu. Nah, metode pendidikan yang kedua yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita adalah melalui dialog. Dialog secara langsung ke inti persoalan, baik dalam menjelaskan berbagai realita ataupun menyusun berbagai pengetahuan untuk dipahami dan dihafalkan. Jadi supaya apa? Supaya membuat anak sangat
siap untuk menerima pembelajaran. Nah, kita lihat sejarah Rasulullah, bagaimana beliau berdialog dengan anak-anak gitu ya. Beliau pada zaman dahulu gitu ya, berdialog dengan anak-anak itu menggunakan kalimat yang jelas dan praktis gitu ya. Nah, jelas, praktis, langsung ke inti permasalahan gitu ya, tidak berpanjang lebar. Bahkan satu riwayat mengatakan ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah, Rasulullah langsung mengatakan, wahai anakku, wahai anak kecil gitu ya, wahai anak, aku akan ajarkan padamu gitu ya. Jadi langsung to the point gitu, tidak berpanjang lebar, tidak kemana-mana gitu. Karena apa? Tabiat anak itu pengennya to the point gitu ya. Langsung, maksudnya apa? Karena ya itu sesuai dengan kemampuan akal dan anak begitu. Sesuai dengan akalnya begitu. Kita sebagai orang tua ketika ingin menyampaikan sesuatu nasihat ataupun sesuatu pelajaran, coba dengan dialog yang baik, yang perlahan-lahan sesuai dengan akal anak tersebut begitu. Tidak panjang lebar. Nah, kita perhatikan kalimat yang diucapkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas gitu ya. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya engkau menemukan Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seluruh manusia apabila berkumpul untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan dapat melakukannya selain dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberimu mudarat, mereka tidak akan dapat melakukannya selain dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Pena telah diangkat dan tinta di buku catatan telah kering. Nah, bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada anak gitu ya, dengan jelas, dengan ringkas, dan sesuai dengan akal anak gitu ya. Jadi Rasulullah menyusun pengetahuan, menyusun kata-kata agar pesan yang disampaikan itu dicerna oleh anak gitu ya, dipahami oleh anak-anak gitu. Nah, bagaimana Rasulullah menyampaikan kaidah-kaidah pemikiran dan keyakinan asasi dalam kehidupan, jadi menyampaikan nasihat kehidupan, gitu, hukum-hukum itu dengan mudah kepada anak-anak dengan cara apa? Dengan cara dialog, gitu. Dialog langsung kepada inti persoalan. Nah, banyak memakai kiasan dan kata-kata yang bercabang sama sekali tidak berguna dalam berdialog dengan anak-anak. Tabiat pemikiran anak menuntut kalimat-kalimat yang singkat dan jelas, gitu ya. Secara tidak sengaja, secara langsung begitu ya. Ayah bunda mungkin sering mengatakan, nah ini ayah, nah ini bunda gitu ya. Nah ini kakek, nah ini anak gitu. Nah tolong ambilkan air minum, itu sudah bagus gitu ya. Nah tolong bersih mandi ataupun kamar tidur begitu ya. Nah, gunakanlah kata-kata yang jelas ketika ingin memberikan nasihat atau memberikan pelajaran kepada anak gitu ya. Nah, hayu sholat untuk hayu kita sholat maghrib gitu ya, beribadah kepada Allah. Ini jelas begitu ya, tidak berpanjang lebar, tidak kemana-mana begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah melalui kisah, yang kedua dengan dialog. Nah, yang ketiga adalah sesuaikan apa yang kita sampaikan dengan akal dan pikiran. Sesuaikan dengan kapasitas akal dan pikiran anak-anak gitu ya. Akal dan pikiran anakku sedang dalam masa pertumbuhan. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, berbicaralah sesuai dengan kadar akal dan kadar pikiran anak-anak kita begitu ya. Akal dan pikiran anak sedang dalam masa pertumbuhan. Anak-anak memiliki keterbatasan yang tidak mampu dilampauinya. Seorang anak memiliki kemampuan berpikir dan kekuatan tubuh yang terbatas. Nah, anak tidak mengerti hitungan dengan jumlah ribuan, kemampuan akalnya hanya sampai hitungan jumlah puluhan, dan itu juga sudah cukup besar menurut mereka. Menurut berkomunikasi dengan anak kecil menggunakan bahasa yang dipahaminya. Jadi ya sesuaikanlah gitu bahasa kita dengan anak-anak ketika berdialog, jadi disesuaikan dengan kadar akal anak-anak. Dalam bercanda pun gitu ya, gunakan sesuatu yang dapat mereka raba dan mereka kenali dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita bercanda dengan sebuah kalimat yang mereka belum pahami begitu. Katakanlah kita belum pernah mengajarkan kalimat tentang
planet tata surya begitu ya, tapi kita bercanda dengan planet tata surya itu tidak baik begitu ya. Jadi gunakanlah kata-kata yang mampu dipahami oleh anak, gunakanlah kata-kata yang sudah dikenal oleh anak begitu ya. Jika kita berdialog dengan anak di luar batas kemampuan pikirannya, bukan tidak mungkin kita akan menemui bangkangan, pemberontakan, dan terkadang ketololan begitu ya. Bukankah apabila ada seseorang yang memerintah kita untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang tidak mengerti ya, maka kita tidak akan melaksanakannya. Nah, jadi berdialoglah dengan kemampuan anak gitu ya. Karena kita pun kalau ada orang lain yang berdialog dengan kita terus di luar jangkauan pemikiran kita yang kita tidak akan pernah mengerti begitu ya apa yang mereka sampaikan. Begitupun anak-anak begitu. Oh. Jadi demikian juga anak-anak, maka ketahuilah kapan harus berbicara dengan anak, kalimat yang harus dipakai dan pola pikir apa yang akan digunakan. Gitu. Jadi berbicaralah sesuai dengan akal anak dengan bahasa semudah mungkin begitu ya. Semudah mungkin, seringkas mungkin, sejelas mungkin. Kalaupun ada anak-anak yang tidak mengerti ya ditanyakan kita, nah apa yang belum diketahui, apa yang belum dipahami. Nah, yang keempat, metode pendidikan yang bisa digunakan untuk kepada anak-anak itu. Pertumbuhan akal anakku terangsang melalui tanya jawab. Metode tanya jawab dapat meluaskan wawasan anak begitu ya. Ya, metode tanya jawab juga dapat menambah semangat anak untuk menyingkap berbagai permasalahan. Nah, berbagai permasalahan dan sendi dari berbagai kejadian sehari-hari. Nah, jadi dengan tanya jawab itu anak-anak akan mengetahui apa yang belum diketahuinya. Dan itu perlu dilatih, perlu dirangsang begitu ya, perlu dirangsang, perlu dilatih gitu ya. Anak untuk banyak bertanya hal kepada kita. Dan jangan marah gitu ya. Kita sebagai ayah bunda jangan marah ketika anak menanyakan sesuatu yang di luar dugaan kita gitu ya. Yang kadang-kala kita pertanyaannya aneh ada atau pertanyaannya di luar nalar kita begitu ya. Cukup jawab semudah mungkin. Kalaupun tidak tahu, ya jawab saja sejujurnya bahwa, nah, ayah belum tahu nih. Nanti ayah cari dulu ya informasinya, atau ayah cari dulu ya jawabannya. Atau kita sama-sama tanya dulu yuk sama bunda atau sama kakak gitu ya. Barangkali tahu jawabannya begitu. Jadi kalau latihlah anak untuk bertanya banyak hal gitu ya. Karena di masa kanak-kanak lah, itu adalah waktu yang paling efektif untuk mereka belajar sebelum mereka mengambil peran peradaban di muka bumi. Apakah sebagai seorang pengusaha gitu ya, atau mengambil peran sebagai seorang karyawan, atau mengambil peran sebagai seorang ulama, ataupun teknisi, dokter, dan lain sebagainya. Jadi sebelum mereka dewasa, sesering mungkin ayah bertanya kepada anak terkait apapun, selama itu baik gitu ya. Bertanya tentang keadaan anak, bertanya tentang keadaan keluarganya, atau bertanya tentang permainan yang sedang mereka lakukan gitu. Melatih bertanya jawab, memberikan lompatan bagi kedua orang tua dalam aktivitas pendidikan anak. Nah, melalui tanya jawab, sang anak dapat mengungkapkan apa yang terlintas dalam benaknya dan sangat mungkin baginya untuk bertanya berbagai hal yang belum dia ketahui gitu ya. Ya banyaklah manfaat yang bisa disampaikan manfaat dari metode tanya jawab ini bagi anak-anak gitu ya. Bisa mendapatkan pengalaman, berlatih tentang bagaimana tata cara berdialog dan konsep-konsepnya begitu ya. Dengan tanya jawab, anak juga akan tahu bagaimana bertanya kepada orang tua. Dengan tanya jawab, anak akan tahu bagaimana bertanya kepada orang yang lebih muda ataupun kepada orang yang lebih sepuh begitu. Ada attitude, ada tata krama yang harus diajarkan oleh ayah begitu ya. Nah, kenapa harus ayah gitu ya? Karena ayah adalah penanggung jawab pendidikan di rumah gitu. Bagaimana kalau misalkan ayah itu waktunya sedikit, berangkat pagi pulang sore ataupun pulang malam. Maka sediakanlah waktu di malam hari untuk bertanya kepada anak gitu terkait tentang dirinya. Gitu.
Melalui tanya jawab, pikiran anak menjadi terbuka sehingga dia bisa ikut ambil bagian di majelis orang dewasa, di kumpulan orang dewasa. Keikutsertaannya itu akan berdampak positif dan pendapat-pendapatnya memiliki gema ataupun sebuah getaran yang masuk ke dalam hati orang-orang dewasa. Nah, kalau kita lihat sejarah pada masa lampau, sejarah ketika Ibnu Abbas dengan Rasulullah begitu ya, melakukan tanya jawab terkait tentang salat malam begitu. Jadi suatu saat Ibnu Abbas menginap di rumah bibiku Maimunah untuk memperhatikan Rasulullah mengerjakan sholat. Nah, Rasulullah bangun dan bersabda kepada mata telah tidur, bintang-bintang telah tergelincir, tetapi zat yang maha hidup dan menghidupkan tetap bangun. Nah, kemudian Rasulullah membaca ayat-ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian beliau menuju kendi yang digantung, lalu berwudu dan setelah itu memulai salat. Nah, jadi Ibnu Abbas juga ikut berwudu ketika melihat Rasulullah berwudu. Lalu Ibnu Abbas ikut sholat ketika Rasulullah sholat. Gitu. Dan Ibnu Abbas itu kan sholat di sebelah kiri Rasulullah. Maka saat itu juga Rasulullah menariknya ke sebelah kanan. Gitu ya. Dihadapkan, berdirikan sejajar dengan Rasulullah. Gitu. Tapi apa yang dilakukan anak ini? Dia mundur gitu ya. Ketika mundur, naik lagi, maju lagi, ditarik lagi oleh Rasulullah. Gitu ya. Jadi beliau menarikku kembali, kata Ibnu Abbas. Hal itu terjadi beberapa kali setelah selesai salat. Beliau bertanya kepadaku, hai anak muda, apa yang menghalangimu untuk tetap berdiri di tempat yang aku tempatkan? Kata Ibnu Abbas, engkau adalah Rasul utusan Allah. Tidak sepatutnya ada seorang pun yang berdiri sejajar denganmu. Beliau merasa takjub, lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, pandaikanlah dia dalam urusan agama dan ajarilah dia tafsir. Nah, dari sanalah kita tahu bahwa bagaimana Rasulullah bertanya kepada seorang pemuda, kepada anak muda gitu ya, kepada anak kecil dengan bahasa yang ringkas, jelas gitu. Apa yang terjadi dengan keadaannya, kenapa Ibnu Abbas menghindar dari tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita, dengan ayah bunda gitu ya? Bertanya, sering-sering bertanya kepada anak terkait tentang aktivitas yang anak lakukan, terkait tentang apa yang sedang menjadi pikiran anak-anak, atau yang sedang dipikirkan, atau yang menjadi perasaan anak-anak ya. Ajaklah untuk bertanya, saling berdialog. Juga kalau kita lihat sejarah juga ada banyak dialog dan tanya jawab antara anak dengan Rasulullah, dengan sahabat, dengan para pemimpin. Ada Rasulullah dengan, ini kisah yang pertama ada Rasulullah dengan seorang anak dari kalangan Ansor yang ingin masuk dalam peperangan lewat dialog yang elegan. Beliau mendengar pendapatnya dan bersikap adil terhadapnya. Wahai Rasulullah, Anda meloloskannya tapi menolakku. Padahal kalau aku bergulat dengannya, aku dapat mengalahkannya. Maka kami berdua bergulat dan aku berhasil mengalahkannya. Beliau pun meloloskannya. Di sini disebutkan kisahnya, ada seorang anak kurang lebih usianya 15 tahun, pandai memanah, lalu ikut berperang dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah membiarkannya gitu ya, karena anak ini pandai memanah. Gitu. Tapi di sisi yang lain ada anak dari kalangan Ansor iri hati, ingin ikut berjuang juga dalam peperangan. Nah, seusia juga dengan ahli panah ini. Lalu dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mengapa anak itu yang tadi ahli memanah boleh ikut perang, sedangkan saya tidak, begitu ya? Padahal kalau dipikir-pikir, kalau aku gulat dengan dia, aku bisa mengalahkannya. Maka dibuktikan dan Rasulullah membolehkan anak ini untuk ikut perang, begitu ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, Rasulullah juga seorang Rasul mulia, seorang panglima perang begitu pandai bertanya kepada anak dengan ringkas jelas apa yang menjadi keinginan anak begitu. Lalu kisah yang kedua, Umar bin Khattab pun juga berdialog dengan anak-anak gitu ya. Beberapa kali meminta pendapat anak-anak yang memang anak-anak yang mahir berbicara, yang pandai berbicara begitu ya. Jadi Umar bin Khattab ini sering bertanya, meminta nasihat kepada anak-anak yang pernah diajak berbicara oleh Rasulullah.
Kisah lain juga ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, para delegasi dari seluruh wilayah berdatangan untuk mengucapkan selamat dan mengutarakan kebutuhan mereka. Penduduk wilayah Hijaz diwakili oleh seorang anak kecil berusia 11 tahun dari Bani Hashim yang merupakan salah satu keturunan Husain bin Ali. Anak kecil yang Allah berikan lidah yang mantap berbicara dan hati yang sanggup memahami dengan sangat baik. Umar berkata, nasihatilah aku wahai anak kecil. Ya, ini langsung gitu ya. Nah, bagaimana dengan anak kita gitu ya? Ya, ayah bunda berusaha untuk anak-anak ini untuk apa ya? Belajar menjadi pembelajar yang sejati, mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang akan membawa dirinya selamat di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, ada juga kisah Mus'ab bin Sa'ad bertanya pada ayahnya begitu ya. Wahai bapakku, apabila engkau sholat di masjid, engkau lakukan dengan cukup pendek, tetapi apabila engkau sholat di rumah, engkau lakukan dengan sangat panjang. Dia menjawab, wahai anakku, kami para imam menjadi suri tauladan. Gitu ya. Ada juga kisah tentang Imam Abu Hanifah yang dinasihati oleh anak kecil tentang bahayanya mengeluarkan fatwa begitu kan kepada masyarakat. Wahai ayah bunda, marilah kita berdialog dengan anak kita melakukan tanya jawab yang dilandasi dengan cinta, mendengarkan pendapat mereka dengan penuh kesabaran. Nah, ini diperlukan kesabaran. Ketika kita bertanya kepada anak, perlu kesabaran, dibutuhkan kesabaran, ketenangan gitu ya, untuk mencerna apa yang mereka sampaikan gitu. Kalaupun dan kita juga perlu menjawab kepada anak terkait pertanyaannya dengan sederhana gitu ya, dengan sederhana, dengan cinta, dengan kasih sayang, supaya apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh anak itu juga dipahami oleh anak. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor psikolog dari California gitu ya, oleh Alisan Gopnik gitu ya. Apa yang dilakukan, bagaimana bayi itu berpikir begitu ya? Apa yang bayi pikirkan gitu ya, tentang apa yang mereka lakukan. Nah, beliau menjelaskan, Alisan Gopnik menjelaskan, bermain setiap hari adalah semacam eksperimen. Itu adalah cara bereksperimen dengan dunia. Mendapatkan data cara ilmuwan melakukan, dan kemudian menggunakan data tersebut untuk menarik kesimpulan baru. Apa yang perlu kita lakukan untuk mendorong anak untuk belajar adalah untuk tidak memberitahu mereka hal-hal atau memberikan mereka membaca latihan atau kartu flash atau sebagainya. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah menempatkan mereka di tempat yang aman, lingkungan yang kaya di mana ini kapasitas alami untuk eksplorasi, untuk pengujian, untuk ilmu pengetahuan, bisa mendapatkan kebebasan. Intinya adalah biarkan anak bermain sambil belajar, mencari tahu sendiri apa yang mereka ingin tahu begitu ya. Tugas ayah bunda, tugas orang tua adalah memberikan ruang yang nyaman, memberikan ruang yang aman, yang baik, di mana mereka bisa bereksplorasi, di mana mereka bisa bereksperimen. Nah, yang namanya eksperimen adalah cara yang dilakukan oleh para peneliti saat ini gitu ya. Sama seperti orang dewasa. Eksperimen itu adalah cara yang dilakukan oleh para ilmuwan, para ulama begitu ya. Maka anak-anak sejak kecil sebenarnya sudah menggunakan cara berpikir orang dewasa yaitu dengan eksperimen. Mereka melakukan sebuah uji coba gitu ya. Kalau saya pegang benda ini sakit enggak ya gitu kan. Kalau saya pegang benda itu halus apa enggak ya begitu ya. Nah, mereka melakukan eksperimen. Makanya mereka adalah sangat berani sekali mencoba hal-hal yang baru karena rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah membiarkan bayi itu, anak-anak itu bereksperimen dengan di tempat yang aman, tempat yang baik. Sebebas mungkin gitu ya. Selama itu baik gitu ya. Selama itu baik dan bisa terjaga. Nah, yang kelima, metode yang bisa kita lakukan, ayah bunda lakukan kepada anak-anak ya. Anak-anak itu terlatih dengan beraktivitas. Ya.
Melatih indera anak dapat menghasilkan pengetahuan baginya. Ketika sang anak mulai tumbuh dan mulai menyibukkan diri dengan sesuatu pekerjaan atau aktivitas, hal itu dapat menggugah kesadaran akalnya, sehingga dia dapat menyaksikan bagaimana cara melatih inderanya dan meniru pekerjaan atau aktivitas tersebut. Dengan cara itulah dia dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas tersebut dengan baik dan mempelajarinya setahap demi setahap. Ya, anak beraktivitas, anak bermain, begitu ya. Ya, dalam rangka untuk menyibukkan diri, untuk bekerja, melakukan sebuah aktivitas, untuk mengetahui apa yang ingin dia ketahui, dan supaya akalnya itu bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Dan indera-inderanya, indera penciuman, indera penglihatan, indera perabaan, dan lain sebagainya itu bisa tumbuh, gitu ya, tumbuh dengan baik. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan aktivitas. Nah, aktivitas dapat membuka wawasan anak dan memperdalam pengetahuannya. Ini pernah Rasulullah SAW melihat seorang anak menguliti seekor kambing, namun dia tidak mampu melakukannya dengan baik. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Minggirlah, aku perlihatkan caranya." Beliau menyingkirkan lengan bajunya dan mulai menguliti kambing di hadapan anak tersebut. Beliau memasukkan tangannya antara kulit dengan daging, kemudian menekannya hingga masuk sampai batas ketiak. Nah, jadi sampai selesai. Setelah itu beliau pergi untuk mengimami sholat dengan tanpa berwudu. Jadi dari situ sangat jelas gitu ya, bagaimana Rasulullah melihat seorang anak yang sedang menguliti seekor kambing tapi tidak berhasil, tidak bisa gitu ya. Maka Rasulullah memberikan contohnya, maka Rasulullah mendemonstrasikannya. Ketika selesai demonstrasinya, contohnya selesai, maka anak itu dibiarkan menguliti daging kambing dan berhasil begitu ya. Nah, jadi anak itu melakukan aktivitas menguliti seekor kambing. Nah, sang anak memperhatikan dengan seksama cara-cara yang dilakukan dalam pekerjaan atau aktivitas tersebut. Akalnya berputar merekam apa yang dilihatnya dan pikirannya terfokus pada pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Pelajaran bagaimana cara menguliti daging kambing, cara mengulit, jadi memisahkan antara kulit dengan daging gitu. Nah, begitupun anak-anak kita berikan contoh yang sederhana. Kalau kita ingin mengajarkan anak untuk memasak, ya coba perlihatkan aktivitas mendemonstrasikan bagaimana cara memasak yang baik dan benar. Ataupun kalau kita ingin anak itu beraktivitas merapikan kamar tidur, maka kita beri contoh, mendemonstrasikannya begini loh, nak. Nah, ini coba lihatlah bagaimana ayah merapikan tempat tidur gitu. Dan anak akan melihatnya, anak akan mempelajarinya, dan anak akan mengerjakannya dengan baik. Nah, kunci poinnya di dalam aktivitas, anak itu belajar dari demonstrasi. Demonstrasi ini sesuatu yang dicontohkan, sesuatu yang diperlihatkan, langkah-langkahnya, langkah pertama sampai langkah terakhir, begitu ya. Yang kedua, anak baru akan bereksperimen. Ya. Bereksperimen mencoba melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dilakukan orang dewasa, begitu ya. Jadi dari kisah sebelumnya, anak bereksperimen mencoba apa yang dilakukan oleh Rasulullah, begitu ya. Yang ketiga, aktivitasnya adalah ruang terbuka di alam. Jadi anak bermain di luar, belajar di luar, atau dalam artian kita ajak rihlah, kita ajak studi tour, kita ajak berkelana keliling rumah, keliling kota, ataupun keliling provinsi maupun keliling dunia, begitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka anak belajar tentang alam di alam terbuka, begitu. Nah, ketika anak rihlah, ketika anak jalan-jalan, maka setidaknya mereka akan mempelajari sesuatu tentang apa yang belum diketahuinya. Jadi, poin terbaik dalam aktivitas anak adalah demonstrasi, eksperimen, dan berjalan-jalan di ruang terbuka di alam. Ya. Yang keenam, anakku meneladani Rasulullah. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara
cinta kepada Nabi kalian, cinta kepada keluarga beliau, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu An-Najjar dari Ali. Nah, ini kembali kepada kisah yang disampaikan, kepada metode kisah yang disampaikan kepada anak, gitu ya. Jadi kisah apa yang terbaik untuk diceritakan kepada anak adalah kisah yang real, yang non fiksi gitu ya, bukan khayalan. Salah satunya kisah yang utama adalah menceritakan kisah Rasulullah, mengajarkan anak untuk meneladani Rasulullah. Supaya apa? Supaya anakku meneladani kepribadian, meneladani cara berpakaian, meneladani cara berbicaranya Rasulullah, gitu ya. Nah, itu patut ya, perlu disediakan berbagai macam media, melalui kisah ayah, gitu kan, melalui kisah bunda, melalui buku, melalui majelis taklim, dan lain sebagainya. Supaya apa? Anakku meneladani Rasulullah sebagai panutan utama dalam setiap aktivitasnya. Nah, ayah bunda arahkan anak untuk meneladani Rasulullah. Kan tadi kisah yang bisa kita sampaikan, kisah para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, dan ke bawahnya Nabi Ibrahim, ke bawahnya lagi Nabi Isa, dan terakhir kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi usahakan dijauhkan dari tokoh-tokoh maksiat, gitu ya, atau diusahakan dijauhkan dari tokoh-tokoh hayalan, gitu ya. Nah, ikatan seorang anak dengan pribadi Rasulullah mampu memupuk kecintaannya serta sebagai sarana penyampaian hidayah. Ceritakanlah sejarah beliau, akhlak beliau, berbagai pertempuran yang beliau lakukan untuk meneladani dan mencontoh perilaku beliau. Kalau ayah, bagaimana dengan ayah yang saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kisah Rasulullah kepada anak saya, begitu ya. Ya, itu perlu belajar. Ayah, bunda perlu belajar memahami kisah Rasulullah lalu menyampaikannya kepada anak-anak kita. Dan ayah juga bisa mengajak anak tersebut ke majelis taklim atau kepada kajian sejarah Sirah Nabawiyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka anak-anak mempelajari bagaimana cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keterikatan seorang anak kepada Rasulullah membuatnya menjadi manusia yang sempurna, karena pikirannya menjadi terbuka untuk mempelajari jalan hidup pemimpin para rasul, pemimpin seluruh umat manusia, dan juga kekasih Allah. Dengan meneladani Rasulullah, akal anak akan diterangi oleh cahaya keimanan. Dengan memahami sejarah Rasulullah yang mulia, dia akan mengangkat kepalanya dengan bangga sebagai pengikut setia Rasulullah. Nah, bagaimana kita meyakini umat Rasulullah kalau kita tidak tahu sejarah tentang Rasulullah? Bagaimana anak itu menjadi barisan umat Rasulullah kalau anak tersebut tidak tahu tentang sejarah Rasulullah, gitu ya. Nah, salah satu langkah untuk menjadi umat Rasulullah adalah tahu kisah perjalanan, gitu ya, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Rasulullah itu masih kecil, lalu sampai Rasulullah dewasa dan sampai meninggalkan dunia ini. Yang ketujuh, kompetensi anakku terasa optimal. Ini kompetensi dalam artian menggali bakat dan potensi anak, gitu ya. Kemudian mengarahkan dan mengoptimalkannya, memberikan tantangan, gitu ya. Banyak lah. Jadi anak juga diarahkan untuk ikut berkompetisi dalam kebaikan, gitu ya. Jadi ayah dan bunda mendukung anak untuk ikut kompetisi dunia maupun akhirat selama itu dalam kebaikan. Selama itu dalam rangka berbanyak-banyak berbuat kebaikan. Dan ayah bunda juga bisa mengasah kompetensi anak itu dengan tantangan, dengan perlombaan berhadiah, begitu ya. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah membiarkan anak meniru. Ayah bunda perlihatkan kepada anak apa yang kita kerjakan agar anak juga meniru dan mengerjakannya. Ketika ayah bunda menginginkan anak rutin membaca Al-Quran ataupun murojaah, maka contohkan dengan mengambil mushaf Al-Quran dan mulai melanjutkan secara rutin di waktu-waktu tertentu. Gitu ya.
Jadi salah satu yang terbaik gitu ya untuk mengasah kompetensi anak itu dengan tauladan yang baik begitu ya. Ketika anak kita pengen hafal Al-Quran ya kita juga memperlihatkan bagaimana cara menghafal Al-Quran di depan anak gitu ya. Kalau kita ingin anak kita pandai berdagang, maka perlihatkanlah bagaimana caranya berdagang gitu. Nah, sungguh mendidik dengan keteladanan itu jauh lebih hebat pengaruhnya daripada hanya kata-kata. Ada sebuah ungkapan, sebagian besar orang tua yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh, dan sebagian orang tua yang tidak soleh akan melahirkan anak-anak yang tidak soleh. Ya. Jadi tauladan adalah keteladanan dalam mendidik itu jauh lebih besar dibandingkan hanya sebatas nasihat atau sebatas ceramah saja gitu ya. Justru anak akan melihat dengan matanya, dengan telinga, mendengar dengan telinganya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedelapan, anakku butuh ruang yang aman dan hati yang terbuka. Setiap anak yang lahir adalah pembelajar tangguh sejati. Setiap anak yang lahir adalah penjelajah yang sangat serius dan kurius. Setiap anak yang lahir sangat kreatif dan kaya imajinasi. Nah, anakku butuh ruang yang aman dan hati yang terbuka. Dalam artian kita memberikan tempat yang aman, yang baik, dan kita juga perlu menyiapkan hati, menyiapkan waktu yang terbuka ketika anak bertanya, ketika anak bereksperimen, ketika anak bereksplorasi. Ya, karena anak juga butuh waktu, anak juga butuh tempat, dan anak juga butuh hati yang terbuka untuk mempelajari segala sesuatu, untuk mempelajari apa yang dia ingin tahu. Anakku butuh ruang yang aman dan hati yang terbuka. Jadi memberikan kesempatan gitu ya, memberikan kesempatan gitu ya, yang aman, memberikan fasilitas yang aman dan baik gitu selama itu mampu untuk disediakan begitu ya. Fasilitas belajar, menyediakan fasilitas belajar, fasilitas alat-alatnya begitu ya. Selama itu mampu untuk dilaksanakan, diadakan dan sesuai dengan usia anak begitu ya. Bagi sang bayi untuk mewarnai gambar langit dengan warna ungu, pohon-pohon dengan warna biru, rumput dengan jingga, atau berimajinasi keranjang pakaian sebagai perahu, gayung kamar mandi sebagai kapal selam, sapu sebagai pedang, dan seterusnya. Jadi anak-anak ketika 0 sampai 7 tahun, itu otak yang dominan adalah otak imajinasi begitu ya. Anak-anak itu berimajinasi ketika memegang memegang keranjang seolah-olah dia sedang menaiki perahu atau mobil begitu ya. Ataupun anak sedang memegang sendok seolah-olah itu adalah pedang begitu dan sebagainya. Itulah anak-anak. Anak-anak itu penuh dengan imajinasi. Dan kita harus berikan ruang dan waktu yang hati yang terbuka kepada anak-anak kita. Jangan sampai banyak melarang begitu ya. Jangan sampai banyak melarang anak melakukan aktivitas yang baik begitu ya. Ya, apapun aktivitas anak ya biarkan saja. Dan yang penting adalah tempat itu aman, nyaman bagi anak gitu ya. Tidak membiarkan anak juga beraktivitas di tempat yang berbahaya. Cukup diawasi, cukup diberikan waktu yang aman begitu. Nah, ayah bunda tidak perlu panik menggas kemampuan belajar anak-anakmu. Ya, anak-anak hanya memerlukan sebuah ruang terbuka di alam dan hati orang tua yang terbuka bagi imajinasi kreatifnya, gitu ya. Bagi ketuntasan eksplorasi belajarnya, bagi penjelajahan dan petualangan belajarnya, bagi kesempatan untuk semakin menjadi dirinya, gitu ya. Tidak perlu tempat dan gedung belajar yang khusus, semua sudut di muka bumi adalah taman belajar yang indah. Tidak perlu waktu belajar yang khusus, semua waktu dan peristiwa yang berseliweran setiap saat adalah momen belajar yang banyak hikmahnya. Tidak perlu guru khusus yang formal, semua makhluk bisa menjadi guru, semua praktisi kehidupan adalah guru, semua peristiwa dalam kehidupan adalah guru dan penasehat,
Bahkan peristiwa musibah dan kematian pun bisa menjadi guru. Ini ditulis oleh Ustadz Haris Santosa ya. Nah, ada juga sebuah penelitian ya, sebuah artikel yang disampaikan oleh Sugata Mitra di Momen TED Prize Winner gitu ya. Anak-anak ternyata mampu belajar mandiri jika diberi kebebasan dan kesempatan. Guru atau orang tua sebaiknya jangan terlalu banyak mengajar, apalagi banyak menguji dan memberi hukuman. Peran guru dan orang tua hanyalah memberikan ide menantang, semangat, dan akses kepada sumber pengetahuan. Jika gairah dan minat belajar anak-anak menyala, maka sesungguhnya pendidikan telah berjalan. Anak-anak akan belajar atas kemauan sendiri sepanjang hidupnya. Jadi percaya dirilah ayah bunda bahwa anak-anak itu bisa mampu belajar mandiri, mampu belajar otodidak tentang apa yang dia inginkan gitu ya. Yang kita hanya perlu mengarahkan, nah kamu belajarnya tentang misalkan tentang sejarah Rasulullah gitu ya. Ada nilai-nilai yang anak tidak bisa pilih dan ada nilai-nilai yang anak-anak boleh memilih gitu ya. Apa saja yang nilai-nilai yang tidak bisa ditawar-tawar oleh anak-anak, itu tentu salah satunya adalah nilai-nilai akidah, pembelajaran tentang akidah begitu ya. Itu adalah sesuatu nilai-nilai yang tidak boleh atau yang tidak bisa ditawarkan oleh anak-anak. Nah, lalu apa yang bisa dipilah oleh anak-anak adalah tentang hal-hal yang sifatnya dunia gitu ya. Misalkan pengen menjadi ahli teknisi, itu anak boleh memilih. Pengen menjadi seorang dokter, itu boleh memilih begitu ya. Atau pengen menjadi seorang petani, itu juga boleh memilih begitu. Selama itu kemauan dari anaknya. Jadi diberikan kebebasan, diberikan fasilitas, selama itu aman dan baik. Yang ke-9, anakku belajar bersama kehidupan. Memandu anak untuk belajar dari tiap momen dalam kehidupan membuat mereka belajar dan pandai bersyukur. Memiliki persikapan yang positif atas takdir peristiwa, serta mampu menggali dan memperoleh hikmah yang banyak dan celah peristiwa itu. Jadi setiap momen kejadian adalah setiap momen itu adalah waktu atau ajang untuk belajar, termasuk momen yang tidak mengenakan yang terjadi dalam keluarga kita. Kita banyak kisah orang bisa mengambil hikmah pelajaran yang baik ketika ditimpa musibah. Anak pun demikian. Seorang anak bisa mengambil pelajaran ketika musibah itu datang. Nah, ketika anak kita di keluarga kita ada suatu masalah, ada musibah yang sedang ditimpa, nah, biarkanlah anak untuk mempelajarinya. Artinya membimbingnya, mengawasinya bagaimana anak mempelajari sesuatu hal dari sebuah musibah atau sesuatu kejadian yang tidak mengenakan. Gitu ya. Misal sebagai contoh, ketika ayah bunda membeli mangga kuayani dan mendapatinya berulat, sengajalah pelihara untuk mengamati metamorfosisnya. Jadikan tema belajar hari itu tentang mangga kuayani dan ulat. Buka ensiklopedia tentang pohon kuayani dan metamorfosisnya ulat. Buka Al-Quran atau buka buku-buku yang selaras, yang setema dengan mangga dan ulat gitu ya. Kan mangga kuayani gitu yang terus isinya ada ulat atau busuk, itu juga bisa jadi pelajaran bagi anak gitu ya. Nah, begitu. Yang terakhir ke-10, anakku menemukan Allah di alam. Ya dengan cara berjalan-jalanlah gitu ya. Belajar bersama alam dengan adalah metode terbaik gitu ya. Rihlah atau misalkan menginap gitu ya, menginap di sebuah tempat perkemahan begitu ya. Atau studi tour gitu ya. Jadi lakukanlah eksplorasi gitu. Lakukanlah sebuah ekspedisi di alam untuk menajamkan akal pada proyek-proyek pada akal anak gitu ya. Pada proyek-proyek penelitian sederhana untuk memicu potensi inovator anak. Dengan melakukan sebuah ekspedisi di alam terbuka, anak akan mempelajari banyak hal. Itu akan membuat akal anak lebih tajam, akan lebih cemerlang begitu ya, mempelajari apa yang terjadi di alam.
Nah, sehingga harapannya anak kita akan membuat sesuatu inovasi yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Memahami bahwa ada beragam metode penemuan sains jauh lebih penting daripada memahami dan menghafalkan. Jadi, dengan penelitian, dengan eksperimen, dengan ekspedisi, jauh akan lebih kena terhadap akal anak dibandingkan hanya sekedar memahami dan menghafal gitu ya. Banyak anak-anak yang baru ngerti tentang proses terjadinya gunung, proses terjadinya hujan ketika dia mengalaminya sendiri begitu kan. Tidak melalui buku, tidak melalui catatan ataupun ucapan para guru begitu ya. Banyak anak yang baru memahami terjadinya hujan, terjadinya gunung, ataupun anak baru mengerti tentang kekuasaan Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara ekspedisi, berjalan-jalan begitu ya. Berjalan-jalan di alam terbuka. Bahkan mengenal alam ciptaan Allah, karena pada alam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi, berikanlah ruang, berikanlah waktu, ajaklah mereka untuk mengajak ke perkebunan gitu ya, untuk memahami ciptaan Allah, ajaklah mereka ke peternakan untuk memahami ciptaan Allah gitu ya. Terus ajaklah mereka ke sungai dan tempat-tempat yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengetahui kekuasaan Allah, untuk mengetahui ciptaan Allah, dan untuk mengetahui tata cara aturan kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Jadi sesekali jadilah keluarga yang berpetualang gitu ya. Bahkan di dalam sebuah komunitas, ada sebuah komunitas yang mewajibkan keluarganya untuk pergi camping. Ada sebuah komunitas yang mewajibkan keluarganya untuk mabit di sebuah masjid dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menemukan Allah di alam. Nah, anak-anak yang terkena banyak paparan alam akan tumbuh dengan lebih sehat dibandingkan yang terlalu banyak menonton televisi atau video games di rumah. Sesuatu yang mahal memang ketika kita ingin berjalan-jalan keluar, ketika anak-anak berekspedisi keluar gitu ke alam, memang biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dibandingkan televisi ataupun video games gitu. Tapi inilah investasi dunia akhirat demi kesehatan, kecerdasan, dan juga penanaman nilai Islam dari sudut pandang yang lain, itu jauh lebih berharga begitu ya, dibandingkan hanya sekedar menyiapkan fasilitas televisi ataupun video games. Nah, ada beberapa kewaspadaan, hati-hati ketika ayah bunda atau mendidik terlalu menyetir, terlalu mengarahkan gitu ya, terlalu mengarahkan, nah kamu harus begini gitu ya. Ya, itu hati-hati gitu ya. Saya akan membuat daya kreatif anak lumpuh begitu ya. Jadi terlalu banyak menyajikan materi juga itu terlalu berbahaya. Hanya tidak memberikan kesempatan anak untuk mengetahui, menemukan sendiri apa yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi ide-idenya. Nah, jadi ketika buku teks yang digunakan kering atau sekadar menyajikan fakta juga, ataupun teks-teks yang kurang mengena kepada anak-anak, itu juga tak lagi mengandung ide-ide yang menggugah. Jadi berikanlah buku-buku yang sesuai dengan usianya. Berikanlah buku-buku yang memberikan inspirasi yang terbaik untuk anak-anak gitu ya. Yang dapat mengandung ide-ide menggugah. Yang keempat, ketika dipakainya kompetisi dan rasa takut sebagai pelucut belajar. Jadi jadikanlah kompetensi atau rasa takut itu bukan untuk pelucut belajar gitu ya. Jadi sehingga anak tak lagi belajar terutama karena rasa ingin tahu. Jadi jangan sampai kompetensi itu, adanya kompetensi anak baru belajar. Ketika tidak ada kompetensi, anak tidak belajar begitu ya. Ketika ada ancaman, anak baru belajar. Ketika ancaman itu tidak ada, anak tidak belajar. Jangan sampai begitu. Itu perlu kehati-hatian. Maka fitrah belajar dan nalar atau gairah dan hasrat alami anak terhadap pengetahuan bisa hancur. Ya. Berhati-hatilah terlalu mengegas. Berhati-hatilah terlalu banyak menyampaikan ceramah. Berhati-hatilah ketika menyampaikan buku teks yang sudah kering gitu ya maknanya, atau ide-idenya kurang menantang. Atau berhati-hatilah ketika kompetisi itu sebagai penakut ataupun pelucut gitu ya. Gairah belajar anak. Nah,
Kalau anak terlahir sebagai pribadi utuh dengan membawa potensi luar biasa dalam dirinya, apa yang bisa kita kerjakan baginya sebagai orang tua dan pendidik? Tak lain dari membantunya membentuk relasi dengan berbagai hal agar potensinya teraktualisasi, hidupnya bermakna. Target pendidikan bukan sekadar anak bisa menjawab soal-soal tentang gunung, semut, atau langit di kertas ujian, tapi munculnya perasaan kenal yang intim dengan sebanyak mungkin objek besar kecil di alam raya ini. Demikianlah kegiatan belajar senantiasa membuat hatinya semangat dan gembira. Menurut Carlo Mason. Oh ya. Nah, ada sebuah pepatah dari Abu Abdurrahman Al-Faruq. Sejarah bisa kembali terukir dengan pelaku-pelaku yang berbeda. Jika dahulu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil membebaskan Konstantinopel, maka tidak menutup kemungkinan Salahuddin atau Muhammad Al-Fatih berikutnya berasal dari bumi pertiwi Indonesia, yakni dari anak-anak kita yang dididik dengan manhaj kenabian. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa membebaskan masyarakat yang buta huruf di perkampungan begitu ya. Jadi sejarah bisa terulang kembali dengan perannya yang berbeda. Misalnya mudah-mudahan anak-anak kita ketika menjadi seorang hafiz Al-Quran itu akan membebaskan buta huruf Al-Quran di wilayah-wilayah pedalaman begitu ya. Atau misalkan anak-anak kita menjadi seorang insinyur yang dia akan akan menerangi jalanan di perkampungan yang paling dalam begitu ya. Akan memberikan listrik untuk menerangi Indonesia. Beda-beda lah karena bumi ini tidak bisa kita silakan Bunda Dona. Ya. Bumi ini tidak bisa kita kelola sendiri. Bumi ini perlu banyak orang, perlu banyak peran untuk kita kelola. Jadi masing-masing punya perannya masing-masing. Semua manusia punya perannya masing-masing di muka bumi ini. Sesuai dengan tabiat ataupun benih yang ditanamkan oleh Allah kepada kita. Ya, silakan bagi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Itu 10 metode yang bisa kita gunakan untuk mendidik anak. Barangkali ada ayah bunda yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung ataupun kolom chat.